Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarij bil qurab atau qadar bil awaj atau nal barakat postul hawatim wa istaskal kaum ini wa ala washabi bi kullati wa naqasim dari kulli ma'lum ilaka. Amma ba'd, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tarawih itu artinya santai, dilaksanakan di waktu santai, dan berbuatnya pun santai aja, jangan buru-buru. Jadi gimana itu yang tarawih super kilat, ya, kecepatan cahaya, ya, yang jelas tumakninanya harus ada. Tarawih itu salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya sebagai tambahan pahala, tambahan, ya, karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. 15 menit ke depan, tepatnya nanti sampai jam 8:05 ya, selesai. Mohon izin, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan perihal di mana menjadikan Ramadan ini jadi indah. Buat Ramadan ini jadi indah. Ramadan pasti datang. Marhaban ya, Ramadan pasti datang. Yang jadi masalah, apakah kita melayani tamu ini? Tamu ini pasti datang. Tamu ini pasti datang. Ramadan itu tamu, tapi apakah kita memuliakan tamu ini? Menghargai tamu, jangan sampai tamunya pulang tidak ada kesan, pergi tidak ada kesan. Maka jamulah tamunya dengan kebaikan, dengan amal, dengan kesibukan yang berbuat baik. Sehingga dikatakan datang Ramadan, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu artinya kita yang mengikat setan itu. Kenapa? Setan itu pengganggu, penggoda. Karena ketika orang berpuasa, syaraf itu mengecil, sehingga tempat jalurnya setan untuk mengganggu itu susah. Tidak ada keinginan berbuat dosa. Ya, sekali lagi, tidak ada keinginan berbuat dosa. Bahkan betapa banyak kemuliaannya di bulan Ramadan itu, sampai penghuni kubur pun mendapatkan kemuliaan. Mendapatkan kemuliaan. Nah, dan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70. Berapa? 70. Barang siapa yang hatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali di luar Ramadan. Ini yang dikejar ini. Ayo berlomba-lomba hatam Quran. Kalau tidak bisa 1 kali, 3 kali. Qul huwallahu ahad. Sayang ini sudah malam ke-9, nggak terasa. Besok udah malam 10, udah berangkat sepertiganya. Sedih nih, nggak terasa ini, jalan terus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, bagaimana caranya jadikan Ramadan jadi indah? Ada caranya, ada 6. Untuk jadikan Ramadan ini jadi indah, yang pertama takwa. Apa? Takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, istiqomah menjalaninya. Ulangi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqomah. Karena ada orang cuma takwa menjalankan perintah, tapi dia tidak menjauhi larangan. Posisi di sini ada 3. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqomah menjalaninya. Bukan cuma hari, seterusnya. Yang pertama, menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Sekali lagi,
ibadah itu sesuai kemampuan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Tapi kalau menjalankan perintah Allah semampunya, tidak bisa berdiri, duduk. Itu. Ya, saking sayangnya Nabi sama kita. Nabi cuma 3 hari taruh berjamaah. Habis itu masuk Nabi ke rumah beliau. Kenapa? Takut nanti ini dianggap wajib. Ya, sebelum 20 rakaat di Masjidil Haram. Sekarang tinggal 10. Ya, jadi sebenarnya jumlah rakaat tarawih itu sesuai kesanggupan. Sesuai kesanggupan. Nabi 8, Sayyidina Umar 20, Sayyidina Utsman 40, Sayyidina Ali 60. Silakan pilih yang mana. Kata Sayyidina Umar, kita tidak bisa tarawihnya kayak Nabi 8. Karena tarawihnya Nabi 8, tapi rakaat pertamanya surah Al-Baqarah. Makasih ya. Iya. Surah Al-Baqarah. Jadi dipotong-potong. Kita berjamaah, Nabi tidak berjamaah sendiri, tapi kata Nabi, kata Sayyidina Umar, kita kumpul. Sayyidina Utsman cintanya dengan agama sampai 40. Sayyidina Ali kuatnya beribadah sampai 60. 20 di awal malam, 20 di pertengahan malam, 20 di akhir malam. Jadi boleh tuh 20 di sini sesudah salat isya, nanti pulang ke rumah sebelum tidur ambil lagi 20. Bangun sebelum sahur 20 lagi. Bisa lah. Ayolah. Bisa. Kapan lagi? Saya alhamdulillah pernah menjalani. Saya sudah bisa ngomong karena saya pernah menjalani 60 rakaat tarawih saya. Ada jadwal. Nggak ada syuting, nggak ada ceramah, nggak ada undangan. Ya udahlah, tarawih 60 aja di rumah. Jamaah. Lanjut. Yang kedua, tobat. Ramadan ini maknai dengan tobat. Pokoknya, makanya kita minta Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tadi imamnya bagus. Makanya saya pakai mic, amin-aminkan. Kenapa? Doanya itu luar biasa, memohon ampunan. Makanya kita minta ampun aja. Kata Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasul, apa yang saya baca kalau Lailatul Qadar datang? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu aja aku minta. Minta ampunan aja. Dan cukup itu. Minta ampunan. Dan isi ibadah kita di Ramadan ini isinya ampunan. Ampunan. Puasa kita, ibadah puasa itu tidak ibadah spesial. Tidak ada yang tahu berapa pahala puasa. Tidak ada. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang bayar. Kalau haji, kelihatan nilainya. Siapa yang naik haji dapat mabrur, surga untuknya. Selesai. Itu. Kalau zakat, dibangunkan satu rumah di surga. Amin. Kalau salat, masuk surga. Makanya akimus salat wa atu zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Siapa yang mendirikan salat, masuk surga. Siapa yang keluar zakat, bersedekah, satu rumah di surga. Amin. Pertanyaannya, ada orang suka salat tapi pelit. Insya Allah masuk surga tidak punya rumah. Karena tidak bisa, harus bergandeng ini. Tapi ada orang suka bersedekah, suka berzakat, tapi tidak salat. Berarti dia punya rumah di surga, tapi dia tidak masuk. Karena dia tidak salat. Itu. Dia harus bergandeng ini. Nah, anaknya Habib Utsman. Masya Allah. Jamaah. Yang kedua, tahu? Seluruh amal ibadah kita itu penghapus dosa. Berwudu saja udah penghapusan dosa. Oh, bilang ya Allah, mudah-mudahan saya minum airnya sungai Al-Kausar. Mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitu dua. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka malanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka malanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan api neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Dan ketika kita berwudu, berjatuhan semua itu dosa. Berjatuhan dosa. Jadi kalau sudah wudu, jangan berdosa.
Makanya ada memperbaharui wudhu. Jadi kalau sudah wudhu, datang ke masjid. Nah, kadang-kadang kita habis wudhu, ngomongin orang. Tidak batal wudhunya, tapi rusak wudhunya. Harusnya wudhu yang dipakai sholat adalah wudhu yang murni, tidak ada dosanya. Amin. Itu. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat sholat. Jadi kalau kita sholat, itu dosa disimpan di atas kepala, di pundak. Ketika kita ruku berjatuh, itu dosa. Masih ada dosa? Sujud. Berjatuh dari dosa. Maka kalau mau berguguran dosanya, perbanyak sholatnya. Jangan salah paham. Pada saat ruku digoyang-goyangin supaya jatuh. Tidak begitu. Jamaah. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat zakat fitrah. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat malam takbiran. Siapa yang menghidupkan malam takbiran, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Masih ada dosa? Dihapuskan dengan melangkah pergi ke salat Id. Semua tanah yang kau injak menuju ke salat Id, itu semua memohon ampunkan untuk kau. Semua mereka sepanjang jalan mengampunkan. Jadi kalau pergi salat Id, lewati jalan yang berbeda. Lewat jalan Brawijaya, ulangnya lewat jalan mana? Antasari. Tapi jangan salah paham, mesti lewat sini, keluarnya lewat sana. Nggak kau dapat sendalmu. Itu. Jamaah. 5 menit lagi. Ada nggak perpanjangan waktu? Bisa? Oh bisa. Masalahnya 1 jam. Masalahnya jadwal saya di sini cuma 1 doang. Kasihlah 5. Supaya saya bisa atur konsepnya. Mohon maaf saya tidak ikut taraweh karena saya langsung ke Cibubur. Ada acara buka puasa yang tertunda. Buka puasa setelah taraweh. Maksudnya ceramahnya. Karena saya kan syuting dulu di Trans TV. Jamaah. Lanjut. Masih ada dosa? Dihapuskan lewat salat Id. Berapa rakaat salat Id? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua? 5. Kenapa 7? Untuk menghapuskan 7 dosa bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. 1, 2, 3, 4. Cari sendiri yang 1. 2 tangan, 2 kaki, yang 1 cari di toilet. Terhapus dosanya? Udah. Tapi maaf, masih ada 1 dosa yang belum terhapus. Dosa kepada sesama manusia. Makanya datanglah silaturahmi. Tuh. Baik, karena waktu. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa ya? Takwa. Ini cuma tes doang. Yang kedua? Tobat. Yang ketiga? Bentengi puasanya. Ulangi. Karena ada orang berpuasa, dia tidak bentengi puasanya. Dia cuma dapat lapar dan haus. Karena puasa pada hakikatnya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi membentengi puasa kita dari hal yang bisa merusak puasa. Memang, kalau puasa itu kan batasnya di bibir. Hati-hati ya. Bisa jadi ada orang sholat batal puasanya. Kok bisa sih? Pada waktu sholat, air bekas wudunya turun. Langsung dia jilat. Batal puasa itu. Batal itu. Hati-hati masuk. Hati-hati masuk. Apalagi tolong kalau berwudu itu hilangkan kumur-kumurnya, dinginin aja pada saat puasa. Jangan kumur-kumur. Masuk 3, keluar 2, satunya mana? Hati-hati ya, jemaah. Bentengi puasanya. Jangan sampai melihat pandangan yang haram. Apalagi marah, nggak boleh. Lagi puasa marah nggak bisa itu. Nggak ada emosi itu, nggak boleh.
apalagi bergibah, memfitnah. Itu hati-hati. Yang keempat, masa baik banget sih ini orang. Pak imamnya luar biasa. Lanjut. Yang keempat, karena waktu. Yang keempat, prioritaskan ibadah wajib. Nah, kenapa ini dijadikan prioritaskan ibadah wajib? Karena banyak orang mengutamakan ibadah sunnah, wajibnya hilang. Contoh, kita harus sahur, sesudah sahur tidur, tidak salat subuh. Sahur kan hukumnya sunnah, salat subuh wajib. Qiyamul lail jam 1 malam, menunggu Lailatul Qadar, tertidur jam 3, bangun jam 7 pagi, tidak salat subuh dia. Ada pernah saya datangi masjid, maaf nggak usah disebut masjidnya. Saya ketemukan bapak-bapak lagi merokok. Papa, ayo masuk, udah Isya. Saya tunggu tarawih Ustadz. Iya, kan Isya wajib. Ini kadang-kadang juga bahaya nih. Ada lagi yang lebaran luar biasa. Dia bahagia sudah mau lebaran, tapi tidak puasa. Itu bahaya juga. Baik, karena waktu ini sebenarnya udah habis durasinya. Haram hukumnya lewati durasi. Kasihan jamaah capek ini. Tapi tidak apa-apa lah, saja 1 jam aja deh. Yang ke-5, raih Lailatul Qadar. Singkat saja Lailatul Qadar itu. Kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar, kemarin kakak saya meninggal 2 minggu sebelum Ramadan, meninggal. Tidak nangis saya. Kenapa ini kakak saya meninggal saya tidak nangis? Pas saya ke Makassar, ya Allah, ternyata meninggal dalam keadaan sujud. Wah, ini mahal ini. Mahal ini. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung dari akhirnya. Siapa yang lagi sujud meninggal, maka dia dapat pahala sujud sampai dibangkitkan. Wah, ini hebat. Siapa yang lagi sholat, dapat pahala sholat. Siapa yang sakit, pahala sakit sampai dibangkitkan dari kuburnya nanti. Bagus itu. Hati-hati yang mabuk. Mabuk sampai dibangkitkan. Hati-hati. Makanya disebutkan ada 7 kematian yang bagus. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, mati dalam tugas. Tolong kita jadi pengurus masjid sampai mati. Amin. Iya. Kita jadi ahli ibadah. Pokoknya bapak-bapak mau nggak? Saya kasih amalan 1 aja. Mau nggak? Jemaah yang ibu-ibu, usahakan simpan sejadah di rumah yang menghadap kiblat, namanya mi'rab, dinding yang menghadap kiblat. Saya kalau datang di sini, salatnya di sini. Ini mi'rab saya. Salat di sini. Saya tahu tidak ada yang salat di sini kecuali saya. Karena kecil. Yang lolos cuma saya di situ. Mi'rab. Nabi Zakaria kaget. Kenapa nih Siti Maryam? Dia belum berdoa sudah datang makanan yang diminta. Apa ini? Karena Siti Maryam salatnya di tempat yang sama terus. Bagus juga itu kalau kita salatnya di tempat khusus. Bapak di sini terus kan Pak? Di sini terus. Pak JK di sini terus. Tetapkan tempatnya. Oh, yang paling lap itu tiang dan dinding. Tempat senderan. Di situ terus. Nabi Zakaria, kenapa doa-doa saya tidak dijawab? Ternyata Nabi Zakaria kalau ibadah pindah-pindah, nggak menetap. Kan kita begitu, kadang di ruang tamu, kadang di dapur, kadang ini. Tetapkan 1 sejadah yang bertumpuk, 1 yang jadi alas, 1 di atasnya, dilipat aja atasnya, setiap salat di situ terus. Tetapkan. Waktu baik. Yang ke-5 dulu ya. Udah 6. Cepet banget ya. Yang ke-5 Lailatul Qadar ya. Mau dapat Lailatul Qadar? Mau? Salamun hiya hatta matla'il fajr. 1 konsep saja. Damai. Siapa yang punya damai di hati dapat Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar tidak akan datang kepada orang yang punya musuh. Jangan punya kebencian, tidak akan datang Lailatul Qadar itu. Jadi usahakan salam hiatam, keselamatan sampai terpinjam pajak. Terakhir, karena waktu, itu yang keenam, jadikan Ramadan ini adalah madrasah. Apa? Madrasah, pembelajaran. Kayak sekolah, orang yang seminar seharian itu pasti hebat. Apalagi 3 hari, apalagi seminggu. Ini seminarnya, pembekalannya sebulan. Insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Allahumma innaka ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradika ila ma'ad. Ya Allah, janganlah kau jadikan ini Ramadan terakhir untukku. Berikan kami rezeki agar bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi pesan dari saya, ayo bahagialah dengan Ramadan. Jangan perlihatkan keluhan. Semangat. Jangan perlihatkan lemas. Kata malaikat, ya Allah, udah lemas dia. Matikan aja tahun depan. Ya, coba semangat. Wah, ayo, tahun ini berapa yang takjil buka puasa? Tahun depan kita semua buktikan. Ya. Mau panjang umur? Mau? Bikin rencana panjang. Ya, kalau sudah tidak mau lagi ya udah. Dari tadi terakhir mulu ya. Ada 3 yang bisa kita dapatkan kalau bisa berumur panjang. Yang pertama, niatkan untuk ibadah. Makanya kalau kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup salatku yang sekarang. Jadi salat itu tidak pernah berhenti, berdiri terus. Saya ulangi, kalau memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, saya tutup salatku yang sekarang. Artinya kita senantiasa berada dalam posisi salat. Dan mohon maaf, yang kedua, usahakan niatnya untuk mengurus. Jadilah pengurus kebaikan. Sehingga kita diberikan umur panjang. Amin. Kalau tidak mau mengurus, Anda diurus, berarti Anda jadi jenazah itu. Iya. Yang ketiga, usahakan, mohon izin, Masya Allah, Tabarakallah. Karena maaf, kita tidak boleh ada aura kematian. Tidak boleh. Tidak boleh ada aura kematian. Makanya kalau datang ziarah kubur, cuci kaki. Jangan sampai ada tanda kuburan sampai ke rumah kita. Kalau datang melayat, melihat jenazah, beruduh. Jangan sampai ada aura kematian ikut ke rumah kita. Dari mana? Dari melayat. Wudu dulu. Disunatkan wudu. Tidak batal wudu saya. Wudu. Anda datang melayat tadi. Ketemu mayat. Walaupun tidak melihat. Tapi datang ke sana tadi. Nah, barang siapa yang memandikan jenazah, ikut terlibat dalam pemandian jenazah, disunatkan mandi. Tapi jangan di situ. Nanti pulang. Kalau Anda mandi di situ merepotkan. Mandi bareng. Tuh, hilangkan aura kematian. Yang terakhir, yang ketiga. Mau panjang umur? Mau? Menjadilah pendakwah. Pendakwah itu bukan hanya penceramah. Ya, ajak orang berbuat baik, ajak kebaikan. Itulah yang disebut dengan mendapatkan kemuliaan. Terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.